Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surat Al-An'am ayat ke 151, 152 dan 153. Pada pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah kita telah membahas 5 wasiat yang pertama dari 10 wasiat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku akan bacakan atas kalian yang telah diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Kalian tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Wa bil walidaini ihsanan. Dan kedua, dan hendaklah kalian senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wala taqtulu auladakum min imlaqin, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini yang keempat. Yang kelima kata Allah, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan atas kalian agar kalian dapat memahaminya. Ini 5 wasiat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kita akan lanjutkan insyaallah taala pada wasiat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah." Dan janganlah kalian memakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai anak yatim tersebut mencapai usia dewasa, maka serahkanlah harta mereka yang dititipkan kepada kalian. Inilah wasiat yang ke-6 dari 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 ayat Al-An'am ini. Wasiat yang ke-6 adalah larangan mendekati harta anak yatim. Larangan memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Ini adalah dosa besar. Kalau saja memakan harta orang adalah sebuah perbuatan yang haram dan termasuk dosa besar, apalagi yang dimakan adalah harta anak yatim. Dan yang dimaksud dengan memakan di situ bukan artinya sekedar digunakan untuk makan, tetapi masuk dalam semua kategori penggunaan. Walaupun bukan untuk makan, mungkin dia untuk beli mobil atau membeli rumah dan lain sebagainya. Hanya saja digunakan perintah atau larangan, jangan kamu makan harta anak yatim, adalah karena kebanyakan orang yang mengambil harta orang itu untuk dia makan. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan di dalam ayat yang lain, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim dengan cara yang zalim, hakikatnya yang mereka makan itu adalah api. Adalah api yang mereka masukkan ke dalam perut-perut mereka. Dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
Maka digunakan kata makan di sini bukan berarti boleh dia gunakan untuk selain makan, tidak. Tapi semua bentuk penggunaan apabila seseorang mengambil harta anak yatim dengan cara yang batil, maka dia telah terkena larangan dan peringatan yang ada di dalam ayat yang mulia ini. Baik. Dan yang dimaksud dengan mengambil harta orang atau mengambil harta anak yatim dengan cara yang zalim adalah dengan semua cara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua cara yang tidak sesuai dengan syariatnya. Maka ini tidak dibenarkan. Dan dosanya lebih besar. Memakan harta manusia secara umum sudah termasuk dosa besar. Dan di hari kiamat kelak, sebagaimana diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirhama wala mata'. Orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak lagi punya dinar, juga tidak punya harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan itu yang aku maksudkan. Tetapi yang aku maksudkan adalah orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat dengan membawa pahala solatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya. Tapi ternyata ketika di dunia, dia pernah mencaci si fulan. Dia pernah mencela si fulan. Dia pernah menggibah si fulan. Dia pernah memukul dan membunuh si fulan. Dan dia pernah memakan harta si fulan. Lalu, orang-orang yang pernah dia zalimi di dunia ini, kemudian mengambil kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan. Pahala-pahala yang dia hasilkan dari amal ibadahnya ketika di dunia, diambil oleh orang-orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, apabila ternyata pahalanya itu kurang, kebaikan-kebaikannya kurang untuk menutupi kezaliman-kezalimannya, maka kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa orang-orang yang pernah dia zalimi itu ditimpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke neraka. Waliyadzubillah, ini termasuk dosa besar. Apatah lagi kalau yang dia zalimi itu adalah harta anak yatim yang seharusnya dia lindungi. Yang seharusnya dia lindungi, yang seharusnya dia bantu, justru hartanya itu dimakan. Adapun makna firman Allah Subhanahu wa taala, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, illa billati hiya ahsan min tasrifihi bima yahfazuhu. Yakni dia mempergunakan hartanya itu demi untuk menjaga harta tersebut jangan sampai hilang. Wa yunammihi lahu hatta tadfa'uhu ilaihi hina yablugha ashuddah. Dan dia mengembangkan harta tersebut. Jadi jangan sampai dia makan, dia kurangi, justru harusnya dia kembangkan menjadi lebih banyak. Sampai kemudian setelah anak-anak itu menjadi dewasa, dia serahkan. Dia serahkan seluruhnya, tidak ada yang dia sisakan. Ini biasanya apabila anak-anak yatim itu orang tuanya telah meninggal, lalu hartanya dititipi kepada pamannya misalkan, atau kepada kakeknya, dan semisalnya. Orang-orang yang dapat dipercaya. Ini hati-hati. Ini bukan perkara main-main. Ini harta yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena milik anak yatim. Dan yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang meninggal orang tuanya dalam keadaan dia masih kecil. Dalam keadaan dia masih kecil, ini yang disebut dengan anak yatim. Jadi, boleh dia mempergunakan harta itu demi untuk menjaganya. Atau dia mengembangkannya dengan cara yang terbaik. Dan apabila anak-anak yatim tersebut telah sampai usia dewasa, hendaklah dia kembalikan harta-harta mereka. Maksudnya, usia dewasa ketika mereka sudah mampu mengelola harta mereka sendiri. Ketika mereka sudah mampu mengelola harta mereka sendiri, barulah kemudian diberikan harta tersebut. Ini wasiat yang ke-6. Wasiat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa awful kaila wal mizana bil qist, la nukallifu nafsan illa wus'aha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan penuhilah takaran dan timbangan itu dengan keadilan.
Kami tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini wasiat yang ke-7. Jadi perintah untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan keadilan. Apabila menimbang, hendaklah ditimbang dengan adil, jangan berbuat curang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Celakalah bagi orang-orang yang suka mengurangi takaran atau mengurangi timbangan, curang di dalam menimbang. Mereka itu apabila mereka minta ditimbang oleh manusia, misalkan mereka mau membeli, mereka minta takarannya disempurnakan. Sebaliknya, kalau mereka yang menimbang untuk manusia, misalkan mereka yang menjual suatu barang untuk manusia, mereka kurangi timbangan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dengan al-wail, kecelakaan atau satu azab di neraka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Dan disebutkan di dalam wasiat ini karena keadilan adalah asas untuk membangun sebuah masyarakat. Sebuah masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang sejahtera, tidak akan mungkin tegak tanpa terciptanya keadilan di tengah-tengah mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang berbuat curang kepada kami, maka dia bukan bagian dari kami. Hadis ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari beliau sedang berjalan di pasar. Beliau berjalan di pasar dan mendapati seorang pedagang menjual makanan. Makanan itu nampak di luarnya kualitasnya bagus. Tetapi setelah Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut, ternyata di dalamnya kualitasnya jelek yang dia sembunyikan. Dia sembunyikan kualitas yang jelek yang bagus dia tampakkan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang berbuat curang kepada kami, maka dia bukan bagian dari kami. Ini menunjukkan apa? Kaum muslimin haruslah benar-benar menjadi umat yang bersaudara. Kaum muslimin haruslah benar-benar menjadi umat yang satu. Harus benar-benar menjaga persaudaraan di antara mereka dan merasa bagaikan satu tubuh. Sehingga tidak boleh untuk saling menzalimi dan saling mencurangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Matsalul mu'minina fi tawadhihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kaum mukminin di dalam kasih sayang, dalam cinta dan di dalam lemah lembut di antara mereka, itu bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh badan akan ikut sakit sampai merasa demam dan tidak bisa tidur. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dah. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan. Satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan. Apabila mereka tidak saling menguatkan, maka akan lemah kekuatan mereka dan mereka akan hancur serta akan mudah dikuasai oleh orang-orang kafir. Dan asas atau di antara asas pokok untuk membangun sebuah masyarakat Islami adalah menegakkan keadilan, tidak boleh berlaku curang di tengah-tengah kaum muslimin. Adapun makna firman Allah, "La nukallifu nafsan illa wus'aha." Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya adalah kalau dia sudah berusaha berlaku adil, tapi mungkin ada sedikit kekurangan-kekurangan yang susah untuk dia sempurnakan, maka ini Allah Subhanahu wa taala maafkan. Ya, misalkan dia menimbang beras 1 kilo kurang 1 butir. Ini sesuatu yang sulit baginya untuk memastikan. Maka seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila itu di luar batas kemampuannya. Baik. Wasiat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba." Apabila kalian berbicara, maka berbicaralah dengan adil, meskipun terhadap kerabat terdekat. Maksudnya adalah meskipun pembicaraan kalian atau persaksian kalian mungkin merugikan kerabat kalian yang terdekat, maka kalian tetap harus berbicara dengan adil. Sampaikan, meskipun pahit,
sampaikan. Meskipun dapat merugikan kerabat terdekat, sampaikan. Jangan karena dia kerabat terdekat, dia sudah salah, kita bela. Ini tidak boleh. Islam mengajarkan untuk berlaku adil. Dan di dalam menegakkan keadilan, tidak boleh memandang bulu. Oleh karena itu, dalam hadis Bukhari dan Muslim, dalam kisah Al-Mar'a Al-Makhzumiyah, seorang wanita dari Bani Makhzum. Wanita ini adalah wanita bangsawan. Dia mencuri. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW dan beliau telah menetapkan tangannya itu harus dipotong. Tangannya harus dipotong. Lalu orang-orang dari sukunya ini merasa tidak enak. Sebab dia adalah anak bangsawan, anak pejabat, anak orang besar. Maka mereka melakukan lobby-lobby bagaimana supaya Rasulullah SAW membebaskan dia dari hukuman. Bagaimana caranya? Kalau langsung bertemu Rasulullah SAW mereka segan. Kalau begitu bagaimana caranya? Minta syafaat. Minta syafaatnya Usama bin Zaid. Karena dia adalah hibbu Rasulullah SAW. Dia orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka Usama bin Zaid pun datang mau memberikan syafaat terhadap wanita tersebut supaya tangannya tidak dipotong. Maka Rasulullah SAW marah besar sampai beliau mengatakan, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah kamu berani memberikan syafaat untuk meringankan hukum Allah? Ini memberikan syafaat yang sifatnya dosa. Ini tidak dibenarkan. Dan Usama bin Zaid pun bertobat. Usama bin Zaid bertobat karena dia sudah melakukan kesalahan. Dan ini adalah kalau ditempatkan pada tempat yang benar, ini sebuah amalan soleh. Memberikan syafaat kepada orang yang membutuhkan, kalau ditempatkan di tempat yang benar, ini amalan soleh. Misalkan kita punya kenalan orang fakir, atau kita kenal anak-anak yatim. Maka di sisi lain, apabila kita mengenal orang-orang kaya, kita berikan syafaat kepada anak-anak yatim ini. Kita katakan misalkan, tolong kamu berikan bantuan kepada mereka. Itu namanya syafaat. Isfa'u tu'jaru. Kata Nabi SAW, berilah syafaat, kalian akan mendapatkan apa? Ganjarannya. Akan mendapatkan pahala. Dan ini bukan meminta-minta yang tercela. Memberikan syafaat adalah amalan soleh, walaupun kelihatannya dia meminta. Meminta yang tercela adalah meminta untuk kepentingan diri sendiri. Ini tercela. Tetapi kalau kita minta untuk kepentingan orang lain, maka tidak ada masalah. Ini amal soleh. Justru itu adalah amal soleh. Terserah mau pakai proposal, mau pakai kotak amal, mau minta secara langsung, tidak ada masalah. Tergantung adat kebiasaan yang berlaku di satu tempat tersebut. Yang penting jangan meminta untuk diri sendiri. Kalau kita minta harta kepada orang kaya untuk kaum muslimin, untuk orang-orang fakir, ini amal soleh. Orang-orang jahil yang tidak mengerti masalah, mereka katakan ini meminta-minta yang tercela atau meminta-minta atas nama dakwah dan seterusnya. Itu tidak benar. Itu amal soleh. Baik. Adapun yang dilakukan Usama bin Zaid ketika itu, dan beliau kemudian menyesal, dia mau memberikan syafaat kepada orang yang bersalah. Dan sudah ditetapkan hukum atasnya. Tidak boleh tidak. Hukum Allah harus ditegakkan. Maka Nabi SAW pun marah besar. Dan beliau juga mengatakan, inilah yang menyebabkan binasanya umat-umat terdahulu. Idza saraqa fihimus syarif tarakuhu. Wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alaihi al-hadd. Apabila yang mencuri orang mulia, orang terhormat, mereka biarkan, mereka tidak menghukumnya. Tetapi apabila yang mencuri adalah orang yang lemah, orang miskin, maka mereka tegakkan hukum atasnya. Betul, mereka menegakkan hukum, tetapi pandang bulu. Inilah kata Nabi SAW yang membinasakan mereka. Lalu beliau bersabda, wa aymullah law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Dan demi Allah, andaikan Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. Inilah keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ucapannya maupun pada tindakannya tidak peduli. Kalau salah dikatakan salah, benar dikatakan benar, meskipun yang disalahkan itu adalah kerabat terdekat.
Meskipun yang dibenarkan adalah musuh. Kalau dia benar, katakan benar. Kerabat terdekat, kalau dia salah, katakan salah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbicara dengan adil, bertindak dengan adil kepada siapapun juga. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah berpesan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian pada suatu kaum membawa kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bahkan kepada orang kafir atau kepada ahlul bid'ah sekalipun. Ini perintah untuk berlaku adil, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Jadi bukan berarti kita membenci orang kafir, membenci ahlul bid'ah lalu kita boleh menzalimi mereka, bukan. Tetap kita diperintahkan untuk berlaku adil kepada mereka. Bahkan bisa jadi itulah sebaik-baik dakwah kepada mereka. Melihat keadilan kita, bisa jadi dengan itu mereka mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian wasiat yang ke-9. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa bi ahdillahi aufu." Dan dengan perjanjian Allah tunaikanlah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian dapat mengambil nasihat darinya. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, "Ay bi wasiyatillahi taala allati wassaqum bihi fa'ufu." Maksud dari perjanjian Allah adalah wasiat Allah yang diwasiatkan atas kalian, maka tunaikanlah wasiat tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan perjanjian Allah adalah wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepada kita. Jadi seluruh yang Allah wasiatkan di dalam Al-Quran wa Sunnah, itulah perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita yang harus kita tunaikan. Maka ini wasiat yang ke-9. Apabila kita melanggar wasiat ini, maka berarti dalam diri kita, naudzubillah, terdapat sifat dari sifat-sifatnya orang-orang yang munafik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, ayatul munafik salat. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza ahada ghadar. Apabila dia berbicara dia dusta, dan apabila dia berjanji dia mengingkari, dan apabila dia membuat perjanjian dia mengkhianati. Apabila dia membuat perjanjian dia mengkhianati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, perjanjian dengan Allah dan juga perjanjian dengan manusia yang kita sebut nama Allah atasnya, wajib untuk kita tunaikan. Ini wasiat yang ke-9. Wasiat yang ke-10, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi, dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Kata Allah, dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan tersebut. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ini wasiat yang terakhir, wasiat yang ke-10 dari 10 wasiat Allah yang ada dalam 3 ayat surat Al-An'am, ayat ke-151, 152, 153. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Ikutilah jalan itu. Yang mana yang dimaksud jalan lurus tersebut? Itulah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang selalu kita minta setiap hari minimal 17 kali di dalam solat-solat wajib. Selalu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Di dalam ayat ini dikatakan, jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Itulah jalan yang lurus. Siapa mereka?
Mereka itu adalah yang Allah kabarkan di dalam surat An-Nisa, minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, merekalah para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Dan semua sifat-sifat tersebut ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu Allah menegaskan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami biarkan dia sesat dan kami masukkan dia ke neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada siapa saja yang tidak mau mengikuti jalan Rasul dan jalan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun tidak lain adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga firman Allah, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa jalannya para sahabat adalah jalan yang telah diridhoi Allah. Maksudnya bagaimana mereka beragama, bagaimana akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu, inilah yang dimaksud dengan jalan yang lurus, tidak ada lagi yang lain. Sebab inilah jalan yang Allah ridhoi. Selain itu, maka Allah Subhanahu wa taala belum mengabarkan akan keridhaannya. Dan juga faedah penting di dalam ayat ini. Ayat ini tidak hanya dikhususkan bagi para sahabat, tetapi juga walladzina tabauhum bi ihsan. Juga terhadap orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Mereka juga akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah harapan besar kepada kita, juga akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ittiba kepada para sahabat, mengikuti jalan mereka. Dan syarat yang kedua, ittiba itu dengan ihsan. Ittiba itu dengan ihsan. Maka dikatakan para ulama, keridhaan Allah kepada seseorang tergantung sejauh mana dia ittiba kepada para sahabat. Demikian pula keridhaan Allah kepada orang yang sudah mengikuti sahabat itu sejauh mana dia berbuat ihsan, mengikuti sahabat dengan baik. Jadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu pun bertingkat-tingkat. Tergantung dua perkara ini. Ittibanya kepada sahabat dan ittibanya dengan ihsan. Semakin seorang ittiba dan semakin ihsan dia dalam ittiba, maka tentu semakin Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Demikian sebaliknya. Maka tidak diragukan lagi, yang dimaksud dengan jalan yang lurus yang Allah perintahkan untuk diikuti di dalam ayat ini adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dikuatkan dengan banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling kuat dan paling tegas adalah hadisul iftiraq. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha fin nar illa wahidah. Ma ana alaihi wa ashabi." Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka, artinya semuanya sesat, semuanya tidak diridhoi oleh Allah kecuali satu, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kalau begitu, siratal mustaqim, jalan yang lurus yang Allah perintahkan untuk diikuti adalah
jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ini ayat yang menguatkan terhadap khutbah yang disampaikan Ustaz Abu Bakar tadi tentang keutamaan sahabat dan perintah untuk meneladani mereka. Ini wasiat yang ke-10, wasiat perintah Allah untuk mengikuti jalan yang lurus, maksudnya perintah untuk meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lalu kata Allah, "Wala tattabi'us subula." Dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita sebab persatuan dan sebab perpecahan. Sebab persatuan adalah mengikuti teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sedangkan sebab perpecahan apabila kita mengikuti jalan-jalan yang lain, maka itulah yang menyebabkan kita tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain tersebut? Berkata Imam Mujahid rahimahullahu taala, as-subul al-bid'u wasyubuhat. Yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Kerancuan-kerancuan di dalam agama yang tidak tegak di atas dalil yang kokoh. Itulah yang menyebabkan tercerai-berainya kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka munculnya bid'ah-bid'ah, jauhnya kaum muslimin dari ilmu yang sahih, dari ilmu yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munculnya berbagai macam syubhat di dalam beragama, berbagai macam keanehan-keanehan di dalam beragama. Inilah yang menyebabkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu, solusi untuk menghilangkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin yang telah menyebabkan lemahnya kaum muslimin adalah apa? Kembali kepada manhaj yang hak, kembali kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Serukan dakwah tauhid, serukan dakwah sunnah, inilah yang akan mempersatukan umat. Ada sebagian orang justru berpandangan sebaliknya. Mereka menganggap kalau kita menyerukan dakwah tauhid, yang otomatis kita akan memperingatkan bahaya-bahaya kesyirikan yang tersebar di tengah masyarakat yang kita tidak mungkin diam darinya. Demikian pula kita menyerukan dakwah sunnah yang harus bersamaan dengan dakwah sunnah itu kita memperingatkan bahaya-bahaya bid'ah. Kita tidak membiarkan kebid'ahan tersebar di tengah-tengah masyarakat. Kata mereka justru dakwah seperti ini akan memecah belah. Kita nggak mungkin berkuasa kalau begitu. Bagaimana partai kita akan dipilih kalau kita mengingatkan bahaya kesyirikan dan bahaya bid'ah? Pendukung kita tentu akan sedikit. Ini logika mereka. Walaupun logika ini muncul akhir-akhir ini saja setelah adanya partai-partai. Dulu juga mereka memperingatkan bahaya syirik dan bahaya bid'ah. Tetapi karena kepentingan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya, meraup dukungan seluas-luasnya, maka tidak ada lagi seruan kepada tauhid dan seruan kepada sunnah. Yang ada hanyalah seruan untuk bersatu. Kalau begitu, bersatu di atas apa? Bersatu di atas kesesatan. Jadi, yang dimaksud dengan persatuan di sini, persatuan yang Allah ridhoi, persatuan yang Allah perintahkan, bukan sekedar asal ngumpul, bukan sekedar berjalan bersama, atau bikin organisasi, kemudian mengangkat seorang pimpinan, atau bikin partai, mengangkat seorang presiden partai, lalu semua dibuat kartu anggota. Atau bersama-sama, walaupun organisasinya berbeda-beda, tetapi ada forum silaturahmi untuk membicarakan semua masalah-masalah bersama. Yang penting tidak gontok-gontokan, yang penting tidak berkelahi. Apakah itu persatuan? Bukan itu persatuan. Persatuan adalah sama-sama mengamalkan kebenaran. Tidak bisa kita bersama-sama, tidak bisa kita bersatu kalau yang lain mengikuti akidah Khawarij misalkan, mengikuti akidah Syiah, mengikuti akidah Asy'ariyah, Sufiyah, dan lain sebagainya. Itu bukan persatuan. Walaupun secara zahir kita lihat, Masya Allah, mereka bersatu. Ada forum silaturahmi ormas Islam. Semua ormas Islam bersatu, kecuali satu yang nggak hadir.
yaitu Salafiyin. Berarti Salafiyin ini berpecah belah, kata mereka. Sebab mereka bersatu tidak saling gontok-gontokan. Padahal dalam keadaan mereka tidak di atas al-haq. Maka sesungguhnya bukan persatuan seperti ini yang Allah inginkan. Tetapi yang Allah inginkan adalah persatuan di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus, bukan di atas kebid'ahan, syubhat dan hizbiyah, bukan itu. Jadi, misalkan ada satu orang di tengah-tengah keramaian, seluruh manusia di situ bersatu untuk memusuhi dia. Dia hanya seorang diri, tetapi dia sesuai kebenaran. Dia mengikuti manhaj yang hak. Adapun mereka mengamalkan kebid'ahan dan mereka bersatu untuk memusuhi dia. Walaupun tadinya mereka juga bermusuhan. Sufi, Khawarij dan Syiah tadinya bermusuhan. Tetapi demi menghadapi seorang Salafi ini, seorang pengikut sunnah ini, mereka bersatu. Maka siapa yang dikatakan bersatu sesungguhnya? Yang dikatakan bersatu adalah satu orang ini. Sisanya adalah dikatakan orang-orang yang berpecah belah di dalam agama. Inilah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang dimaksud dengan jamaah, yang dimaksud dengan persatuan di dalam Islam adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Ini namanya persatuan. Ini namanya persatuan. Iya. Jadi persatuan yang hakiki tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan kembali kepada tauhid dan sunnah. Kembali kepada manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal dengan satu sifat mereka, yaitu bersatu di atas al-haq, bersatu di atas manhaj yang hak dan mengajak manusia kepadanya. Inilah 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala yang ditutup dengan firman-Nya, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Itulah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa, di antara makna ketakwaan yakni agar kalian memiliki sebuah perisai yang dengan perisai itu menghalangi kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna takwa yang dijelaskan para ulama, an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayah. Engkau jadikan antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa taala sebuah perisai. Apa perisai itu? Inilah 10 wasiat di antara perisai-perisai yang apabila seorang mengamalkannya, maka dia akan terhalang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali, saya ingin menyebutkan kesimpulan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari 3 ayat ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau berkata, "Ma yustafadu minal ayat", pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari 3 ayat tersebut. Pelajaran yang pertama, anna syirka a'zamul muharraman, bahwasannya kesyirikan adalah perbuatan haram yang paling besar. Wa anna tauhida aujabul wajibat, sedangkan tauhid adalah kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang paling tinggi. Ini pelajaran yang pertama. Dari mana kita dapatkan? Karena dari 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala wasiatkan yang pertama untuk mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pelajaran yang kedua, izamu haqqil walidain, agungnya hak kedua orang tua. Agungnya hak kedua orang tua. Dari mana pelajaran ini bisa disimpulkan? Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dari 10 wasiat ini disebutkan pada wasiat yang kedua setelah wasiat untuk mentauhidkan Allah. Setelah wasiat untuk mentauhidkan Allah, hak yang paling tinggi, kemudian hak berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, dalam hadis Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain, menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua kita atas kita. Terlebih lagi
seorang salafi yang harus menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Ahlus sunnah itu guraba sedikit. Karena mereka sedikit, otomatis mereka akan menjadi sorotan. Penampilannya sudah berbeda. Alhamdulillah dia mengikuti sunnah. Oleh karena itu, setiap tindak tanduknya akan dinilai oleh orang. Dan oleh karena itu juga, ketika dia melakukan kesalahan, bukan dia saja yang disalahkan. Tetapi dia akan membawa kepada kesalahan yang sangat besar sekali. Yaitu, membawa kaum muslimin menyalahkan manhaj yang mulia ini. Membawa kaum muslimin menyalahkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Islam yang hakiki. Kenapa? Karena mereka melihat orang yang justru mengikuti sunnah, bahkan mengklaim seorang salafi, memiliki kesalahan-kesalahan atau memiliki akhlak yang jelek, terutama kepada kedua orang tuanya. Maka hendaklah harus diperhatikan bagaimana pergaulan kita dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita. Sebab kalau kita berlaku jelek kepada mereka, berakhlak tidak baik kepada mereka, bukan hanya kita yang akan disalahkan, tetapi agama yang mulia ini juga akan disalahkan. Manhaj yang mulia ini juga akan disalahkan. Sehingga apa? Bukan saja ahlul bid'ah atau tokoh-tokoh kesesatan yang mengajak kaum muslimin mengikuti kesesatan mereka, tetapi kita juga punya andil untuk mengusir kaum muslimin dari ahlus sunnah. Hanya bedanya, kita nggak mengajak, cuma mengusir. Mengusirnya kemana? Ya mengusirnya kepada kesesatan juga. Maka pentingnya akhlak mulia dalam diri seorang muslim, seorang talibul ilmi, seorang salafi, seorang sunni, terutama yang penting sekali harus dia perhatikan bagaimana akhlak mulianya kepada kedua orang tuanya. Pelajaran yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bighairi haqqin. La siyama idza kana al-maqtul min zawi al-qurba. Pengharaman dibunuhnya jiwa tanpa hak. Terlebih apabila yang dibunuh ternyata kerabatnya sendiri, waliyadzubillah. Pelajaran yang keempat, tahrimu akli malil yatim wa masyru'iyatul amal ala islahihi. Pengharaman memakan harta anak yatim dan disyariatkannya untuk menjaga, memperbaiki dan mengembangkan harta anak yatim tersebut. Pelajaran yang kelima, wujubul adl fil aqwal wal af'al 'ala al-qaribi wal ba'id. Wajibnya berlaku adil dalam ucapan dan perbuatan, baik atas orang dekat maupun orang jauh, baik kerabat dekat maupun musuh kita. Yang keenam, wujubul wafa bil ahdi. Wajibnya menunaikan amanah, wajibnya memenuhi perjanjian, terutama perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perjanjian dengan orang-orang yang beriman. Apabila kita mengikat perjanjian, apalagi perjanjian itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita tunaikan. Termasuk perjanjian untuk membayar hutang. Ini harus ditunaikan. Masuk di dalam wasiat ini. Kalau sudah janji hutangnya mau dibayar, bayar. Kalau memang sudah mampu. Kalau tidak mampu, temui, minta maaf, minta tempo lagi. Jangan diam saja. Jangan seakan-akan tidak ada masalah setelah ketika ketemu. Sampaikan permohonan maaf dan katakan minta tempo lagi. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Orang yang memiliki kemampuan membayar hutang tapi dia tunda-tunda, maka itu adalah kezaliman. Itu sudah bentuk kezaliman. Apalagi kalau memang dia sendiri tidak memiliki niat membayar, naudzubillah. Apalagi memang dari awal bukan mau meminjam sebenarnya, mau mencuri. Karena memang sudah tidak ada niat untuk membayar. Apalagi lihat ada ikhwan baru, Masya Allah punya harta, didekati. Bagaimana caranya agar bisa nawarin kerjasama, dia tanam saham, kemudian uangnya ternyata dipakai untuk keperluan yang lain. Dan yang semisalnya. Ini peringatan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan, wa bi ahdillahi aufu. Dan dengan perjanjian Allah, tunaikanlah perjanjian tersebut. Ini kezaliman. Menunda-nunda, sudah mampu bayar, sudah melupakan kezaliman, apalagi yang memang tidak ada niat sama sekali untuk membayar hutangnya. Pelajaran yang ketujuh, wujub ittiba'i dinil Islam wa tarki ma'adah. Kewajiban mengikuti agama Islam dan meninggalkan seluruh agama selain Islam. Yakni
perintah mengikuti jalan yang lurus dan meninggalkan kekufuran serta kebid'ahan. Pelajaran yang ke-8 yang terakhir, anna tahlila wa tahrima haqqun lillahi azza wa jalla. Bahwasanya penghalalan dan pengharaman hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bagian dari tauhid rububiyah yang harus kita yakini. Yang berhak menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seseorang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti dia telah menyekutukan Allah. Berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perbuatan syirik. Syirik di dalam rububiyah. Iya, dan ini sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, yaitu diambil dari firman Allah, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Menunjukkan apa? Penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, inilah pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Siapakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sangat dikenal sebagai orang yang saleh? Ada sebuah disertasi doktor yang meneliti tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan sudah banyak penjelasan-penjelasan ulama Ahlus Sunnah tentang hakikat Syekh Abdul Qadir Jailani. Hakikatnya, beliau itu salah seorang ulama Ahlus Sunnah. Dan fikihnya bermazhab Hambali. Dan beliau terkenal di samping sebagai seorang yang berilmu, juga sebagai seorang ahli ibadah. Demikian pula seorang yang zahid, seorang yang hidup zuhud, tidak peduli dengan kemewahan dunia. Karena kezuhudan beliau dan ibadah beliau yang sangat menonjol, maka orang-orang sufi kemudian menghubung-hubungkan beliau dengan ajaran-ajaran tasawuf. Walaupun beliau adalah seorang ulama Ahlus Sunnah, dan itu dibuktikan dengan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab yang beliau tulis. Meskipun sebagai seorang manusia, tentunya beliau juga memiliki kesalahan-kesalahan seperti kecenderungan kepada ajaran-ajaran tasawuf. Tetapi ada banyak sekali buku yang ditulis oleh orang-orang sufi, di antaranya tentang karamah-karamah Syekh Abdul Qadir Jailani. Demikian pula ajaran zikir-zikir yang beliau ajarkan dinisbatkan kepada beliau secara dusta. Inilah asal tersebarnya Syekh Abdul Qadir Jailani di tengah-tengah orang sufi, seakan-akan dia tokoh sufiyah. Kenapa? Karena adanya buku-buku yang dinisbatkan kepada beliau secara dusta. Dan orang-orang sufi itu kalau diminta sanadnya, nggak akan mungkin kita ketemu sanadnya. Mereka tidak peduli dengan sanad. Yang penting bagi mereka sekedar mengklaim ini ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya, ini kesimpulannya. Intinya, siapapun beliau, apabila beliau sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah, kita ikuti. Apabila tidak, maka kita tidak mengikutinya. Baik. Di kalangan masyarakat yang suka dengan acara tahlilan, ya. Seperti itu. Tidak ada sebuah bukti ilmiah yang bisa menunjukkan Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan tahlilan, kecuali apa yang dinisbatkan kepada beliau oleh orang-orang sufi. Baik. Jangankan Syekh Abdul Qadir Jailani, para sahabat bahkan Rasulullah SAW pun dinisbatkan kepada mereka ucapan-ucapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi, kalau seorang berpegang teguh dengan manhaj yang hak, dia akan selamat dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Baik. Bolehkah sahibul kurban menjual apa yang menjadi hak mereka? Contoh, panitia kurban memutuskan untuk kepala hewan kurban diberikan kepada sahibul kurban. Apakah sahibul kurban boleh menjual kepala hewan kurban tersebut? Kalau yang dimaksud sahibul kurban adalah orang yang berkurban, maka ini tidak boleh. Tidak boleh dia menjual sedikit pun dari
hewan tersebut. Apakah dagingnya, kukunya, bulunya, semuanya tidak boleh. Karena itu ibadah. Ibadah itu adalah pengorbanan. Kalau dia jual berarti dia mengambil keuntungan. Bukan lagi namanya pengorbanan kalau begitu.